Jadi isinya apa ya nanti biasa saja, tapi judulnya kan membuat orang tertarik untuk membaca. Mungkin begitu, Prof. Menurut saya. Ya. Ternyata begitu. Jadi ini saya, mohon maaf, kami lebih banyak ingin mendengar daripada menyampaikan, sehingga saya akan tayangkan slide yang menjadi konteks. Mungkin bukan isi bukunya, tapi konteks diskusi ini untuk kami tayangkan dalam bentuk slide yang sederhana. Silakan mungkin Pak. Bisa. Silakan Pak Ali. Oke, kami tayangkan sebentar. Oke. You cannot screen share while other participants sharing. Jadi Oke, saya stop dulu. Oke. Ya. Oke, silakan. Ya. Silakan Pak Ali. Siap. Nah, ini. Apakah bisa dibaca Bapak semuanya? Oke. Ini sebenarnya bukan ringkasan, tetapi ini konteks. Jadi inilah kira-kira yang mau kami sampaikan. Pertama judul. Jadi tadi sampaikan Prof. Tulus tadi, ini judulnya memang mungkin agak provokatif gitu ya. Jadi tentang kebangkitan kembali great powers, khususnya akan menyoroti tentang bagaimana foreign policy Rusia era Presiden Putin. Kemudian sekarang pertanyaan saya kira yang bisa dimulai adalah tentang ini Rusia, kenapa tiba-tiba Rusia gitu. Saya ujuk-ujuk kok Rusia, kenapa Rusia menjadi diskusi. Jadi kita mulai dari membaca peta politik dunia, bahwa saya menggunakan perspektif besar realis tentang dunia, bahwa peta politik dunia ini bisa kita amati dari bagaimana distribusi kekuatan dalam peta politik dunia ini. Jadi bagaimana distribusi kekuatan antar great powers tepatnya. Karena yang namanya politik dunia itu yang menjadi pemain utamanya adalah great powers, ya. Yang lain tidak begitu relevan untuk kita diskusikan karena penentunya adalah great powers ini. Yang kedua, pasca perang dingin itu kemudian muncul suatu gambaran bahwa dunia sebenarnya setelah runtuhnya perang dingin itu dunia mengarah pada unipolar gitu ya. Maka kemudian Charles Krauthammer menulis buku yang namanya Unipolar Moment, ya, judulnya Unipolar Moment. Jadi waktu itu Amerika Serikat merupakan satu-satunya great powers atau superpower dunia yang tidak ada bandingannya dalam hal militer, dalam hal ekonomi, dalam hal politik yang tidak ada bandingnya di dunia, sehingga kemudian masa-masa unipolar, gitu ya. Kemudian mendekat dewasa ini kemudian dunia bergeser, ya, dunia menjadi multipolar, gitu ya. Multipolar, muncul penantang-penantang baru dalam politik dunia, mulai dari Uni Eropa. Ya. Walaupun Eropa ini bukan great powers dalam pengertian yang konvensional, dia lebih pada kekuatan soft power dan normatif, tetapi dia adalah great powers yang menjadi semacam alternatif power dunia, gitu ya. Kemudian juga China, gitu ya, yang kemarin didiskusikan. Yang kemarin didiskusikan, ya. Nanti sekarang. Tata tuh. Iya. Aduh, nanti dulu tahan. Udah. Sana di. Tata. Wah, ini ada gangguan teknis. Pasukan Rusia. Rusia, ini KGB ini. Jadi dunia multipolar, Amerika Serikat, kemudian penantang baru Uni Eropa dalam pengertian yang lain tentunya, kemudian ada namanya China yang ramai dibicarakan the rise of China, dan kemudian Rusia gitu ya. Itu diskusi yang muncul pasca perang dingin, dunia yang membentuk suatu dunia yang multipolar. Nah, menarik lagi kemudian diskusi belakangan ini kemarin yang diskusikan oleh Prof. Bambang Cipto misalnya adalah fenomena Barat yang sedang mengalami kemerosotan. Jadi Barat dalam arti Amerika Serikat dan Eropa Barat atau European Union itu mengalami mungkin semacam kemerosotan relatif gitu ya. Dengan kekuatan-kekuatan lain, terutama dari timur atau the rise of China atau mungkin India dan sebagainya seperti tulisan Kishore Mahbubani tentang the inevitable shift ya. Dunia dari Barat menuju ke timur dan itu adalah indikasi tentang Cina ya. Kemudian kalau kita mendiskusikan Cina tentang great powers Cina dan bagaimana peningkatan ekonomi dan sebagainya, saya kira jelas sekali indikasinya. Ya. Mungkin Rusia dengan konteks yang berbeda. Nah, yang terakhir kemudian kita melihat Rusia ini kalau di Indonesia terutama itu kurang banyak diperhatikan. Kurang banyak diperhatikan karena
mungkin tidak begitu menarik dan sebagainya. Padahal kalau kita mendiskusikan politik dunia, seharusnya Rusia ini perlu kita diskusikan, gitu ya. Dan satu hal yang menjadi tema besar adalah di sana, di sana. Jadi apa tadi buyar saya bilang? KGB tekoy. Kebangkitan itu resurgence. Jadi kata yang paling tepat untuk menggambarkan Rusia adalah kebangkitan kembali. Mengapa kebangkitan kembali? Itulah yang kemudian tadi disinggung oleh Prof. Tulus tentang bangkit kembali apanya. Oke, itu konteksnya dulu. Kemudian setelah mengapa Rusia, sekarang secara singkat adalah ada apa dengan Rusia, gitu ya. Begitulah sebagai pengantarnya. Jadi Rusia adalah pewaris negara superpower Soviet, itu sudah kita ketahui semuanya. Yang menarik adalah memang Rusia mewarisi ya, atau meneruskan wilayah yang dulunya sebagian besar Soviet Union menjadi milik Rusia. Jadi saat ini Rusia masih menjadi negara terbesar, wilayah terluas di dunia, merupakan warisan Soviet. Kemudian militernya termasuk arsenal nuklirnya adalah yang termasuk yang terbesar di dunia ya, setelah Amerika Serikat yang bersaing sampai saat ini masih dikendalikan oleh Rusia. Kemudian masuk hak-hak politik negara Rusia itu diwariskan ke Rusia, termasuk hak kekuatan politik veto di Dewan Keamanan PBB. Nah, problemnya adalah bahwa mewarisi sebesar itu, tetapi Rusia mengalami transisi yang tadi sampaikan Prof. Tulus ya, bahwa Rusia mengalami keruntuhan yang luar biasa. Jadi Rusia ambruk dalam hal ekonominya, Soviet maksud saya, maka pasca runtuhnya Soviet, Rusia mengalami masa-masa susah, gitu ya. Hal yang dilakukan Rusia waktu itu adalah transisi ekonomi dari ekonomi komando menjadi ekonomi pasar bebas. Ini soal yang ternyata tidak mudah. Jadi transisi ekonomi itu tidak hanya merubah struktur ekonomi, tetapi juga terkait dengan kultur masyarakat. Ya. Masyarakat yang selama ini dalam era Soviet Union mengandalkan ya negara yang besar, ya di era pasar bebas masyarakat harus independen, harus bebas daripada tidak mengandalkan negara lagi, ya, apalagi menghidupkan namanya entrepreneur dan sebagainya. Ternyata poin saya adalah bahwa transisi ini ternyata tidak mudah, ya, dari ekonomi komando menjadi ekonomi pasar bebas Rusia. Termasuk politiknya juga transisi yang luar biasa dari politik satu partai menjadi ekonomi menjadi politik multipartai, gitu ya. Walaupun ternyata transisi ini tidak mudah juga. Formatnya sudah demokrasi, Rusia itu demokrasi, tetapi intinya memang karakter otoritarian Rusia masih muncul di dalam politik Rusia, termasuk yang lain. Jadi ini yang masa-masa susah Rusia selama mungkin katakanlah bisa periode Yeltsin ya. Nah, kemudian kondisi itulah yang membuat di Barat itu menganggap Rusia sebagai negara yang mungkin kalau istilah yang dulu sering dipakai adalah the sick man of Europe, gitu ya, orang seknya Eropa, gitu ya, the sick man of Europe. Kalau dulu untuk Turki, gitu ya, tetapi Rusia juga mengalami itu. Dan bahkan kemudian wacana namanya dunia tanpa Rusia, gitu ya. Dunia tanpa Rusia. Sekarang musim yang menggunakan tadi ya, namanya buku-buku yang provokatif seperti itu. Tapi ini yang menggambarkan bagaimana kenyinyiran Barat terhadap posisi Rusia yang sedang megap-megap, ya, karena transisi ekonomi politik yang tidak mudah, gitu ya. Nah, poin yang kemudian ditekankan kebangkitan tadi ya, Prof. Tulus tadi menyampaikan apa bangkitnya tadi adalah kita hanya menunjukkan bahwa Rusia ini dalam waktu singkat mengalami kebangkitan yang mungkin tidak lebih cepat daripada yang diduga, gitu ya. Rusia bangkit kembali ya, ekonominya ternyata relatif stabil, pertumbuhan ekonominya relatif tinggi, walaupun tentu dibanding dengan China lebih rendah, tetapi dia lebih lumayan kalau dalam beberapa dekade yang disampaikan oleh buku tersebut itu rata-rata bisa 5% tiap tahun, itu adalah selalu luar biasa ekonomi Rusia seperti itu. Nah, kemudian Rusia ini juga muncul dipandang di Barat memiliki perilaku yang mungkin luar biasa, aneh. Jadi Rusia ini bukan negara yang lemah lagi, tetapi negara justru punya agenda tersendiri, ya. Atau mungkin lebih mengatakan namanya negara yang namanya revisionis, gitu ya. Ini terkait dengan perdebatan sebenarnya, ya, perdebatan teoritis. Rusia itu seperti apa, gitu ya? Kalau dia muncul kembali, kelakuannya seperti apa? Apakah dia negara yang tunduk pada Barat, ya? Ini pandangan-pandangan Atlantis di Eropa kan mereka lebih dekat dengan Barat. Tapi apakah dia menjadi negara yang menjadi penentang Barat itu? Nah, ini debat panjang di dalam buku itu yang menjadi pengantar mengapa ini perlu kita diskusikan. Bapak sekalian, kita lanjutkan tentang masalah kebangkitan Rusia. Jadi ini tadi ditanya waktu saya
bisa menjawab sebenarnya, karena memang relatif ya, tidak seperti mengatakan Cina sedang bangkit. Kalau Cina bangkit itu gampang sekali menjelaskannya. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Cina selama 10% tiap tahun. Kemudian bagaimana pertumbuhan kekuatan militer China yang luar biasa dan sebagainya, itu sudah menjelaskan bagaimana Cina menjadi kekuatan great powers yang jelas indikatornya. Tetapi Rusia ini agak susah juga ya menjelaskan apa yang bangkitnya. Tetapi yang jelas pertama ekonomi Rusia mengalami kebangkitan walaupun tidak sehebat ya, walaupun terbatas ya. Dan kemudian waktu itu ya sebelum musibah COVID ini tahun 2008 misalnya harga minyak dunia itu mengalami peningkatan sehingga kemudian Rusia ini mengalami kebangkitan ya. Ya harga minyak itu saat ini memang aneh, ini sekarang hancur ya. Rusia itu mengandalkan kurang lebih 30% dari GDP-nya dari minyak dan gas, tetapi harganya minyak itu mengalami kehancuran. Tetapi kembali pada masalah pertumbuhan ekonomi tadi, bahwa Rusia mengalami kebangkitan ya, tidak merosot lagi, mungkin begitu ya, lebih moderatnya. Kebangkitan dalam arti pertumbuhan ekonomi maupun waktu itu dengan kekuatan sumber daya alamnya, minyak dan gas yang sangat dibutuhkan Eropa ya waktu itu. Jadi ini adalah suatu indikasi waktu yang mungkin terbatas ya yang berkebangkitan. Kemudian yang kedua yang juga penting adalah tentang Putin ya. Berarti Putin ini berkali-kali mengatakan tentang menegaskan ingin kembali lagi kejayaan masa lalu gitu ya. Ini bahasa Inggris ada kutipannya, tapi kalau bahasa Rusianya saya tidak tahu ini. Tapi yang jelas nanti bisa dicek bahwa Putin ini ingin kembali menegaskan kejayaan masa lalu. Jadi pandangannya memang sangat realis bagaimana melihat politik Rusia, posisinya di Eropa dan di dunia itu sangat realis sekali. Jadi Rusia menegaskan kembali, ingin menjadi kebangkitan masa lalunya itu masa lalu dari Soviet itu, walaupun bukan ekonominya, dalam arti posisi peran politik yang terhormat di dunia gitu ya. Putin ingin mengalihkan itu, lepas daripada masa lalunya yang mengalami masalah tadi ekonomi selama masa transisi. Kemudian kalau kita lihat politik luar negerinya itu, secara umum kita bisa gambarkan bahwa ya beda dengan era Yeltsin misalnya. Periode saat ini itu cenderung konfrontatif dengan Barat. Jadi memang masa-masa awal perlu kita lihat kembali bahwa selama Yeltsin itu sebenarnya relatif baik ya. Kan Yeltsin itu waktu itu malah ingin bergabung dengan Uni Eropa juga awal-awal itu. Jadi memang agak moderat ya. Dia lebih sesuai dengan pandangan namanya Atlantis. Jadi ada pemikiran Atlantis di Eropa itu, di Rusia itu. Rusia itu adalah warga bagian dari Eropa Barat, ya, yang liberal, yang demokratis, itu namanya pada Atlantis Rusia. Waktu itu Yeltsin cenderung ke situ. Tetapi Putin tidak lagi, ya. Putin justru ingin berhadapan dengan Barat secara konfrontatif terhadap Barat. Nah, nanti akan bisa lihat beberapa pandangan dan kebijakannya memang bertabrakan dengan Barat. Nah, kemudian yang menakutkan, nah ini yang menjadi penting adalah kebangkitan yang quote-unquote terbatas tadi itu memang menakutkan di Barat. Mengapa? Karena Rusia ini bukan kekuatan ekonomi politik liberal yang dibayangkan oleh orang Eropa Barat. Jadi memang struktur politik Rusia itu seperti seolah-olah negara demokrasi liberal, tapi negara otoritarian. Itu yang menakutkan Barat itu ya. Ini negara kuat juga, bangkit lagi ya. Nah, ini konconi Korea Utara itu kira begitulah. Gitu. Menakutkan memang ya. Seperti juga China itu memang menakutkan karena bukan ekonominya yang besar itu, tapi ini besar kekuatan, tapi politiknya otoritarian. Ini apa-apaan ini. Bagi Barat akan seperti itu. Jadi signifikansinya adalah ini, Rusia ini bukan negara penganut demokrasi liberal ala Barat, ya. Mungkin apa istilahnya, demokrasi ala Rusia atau bagaimana, yang jelas ini tidak seperti yang digambarkan oleh Fukuyama di End of History-nya itu. Sehingga kemudian inilah beberapa indikasi yang menyentil tentang Rusia sedang kencang lagi dalam suara-suara dalam politik dunia. Dia tidak lagi tunduk seperti sebelumnya kayak Yeltsin yang awal-awalnya itu memang kelihatan agak lemah gitu. Saat ini menegaskan posisinya yang keras terhadap Barat dan menyatakan diri sebagai negara besar kembali. Ya. Kembali artinya memang dulu pernah zaman Rusia Soviet Union itu pernah, tapi kemudian itu mengalami masa-masa vakum cukup lama selama masa transisi. Nah, sedikit saya tambahkan tentang kebangkitan Rusia ini, saya kira perlu membahas sedikit singkat tentang namanya doktrin, ya, namanya Putin Doctrine. Jadi ternyata ada juga, walaupun saya tidak tahu pernah dibahas belum bahwa Vladimir Putin punya doktrin yang intinya adalah Rusia ingin memperbarui status dan pengaruh Rusia dalam
politik regional dan global. Jadi ingin eksistensi lagi, dari tidak eksis jadi eksis. Ya dulu superpower, kemudian tidak eksis, kemudian saat ini eksis kembali. Itulah kira-kira begitu. Dan to make Russian Federation a great power again. Mungkin begitulah, mirip-mirip si Trump itu ternyata. Jadi Rusia ingin kembali lagi, saya ingin bangkit kembali. Saya bukan sesuatu yang Anda bayangkan masa lalu lemah, tapi kami adalah negara kuat kembali. To make Russian Federation great power again. Itulah doktrin Putin. Apa yang dilakukan misalnya dalam melaksanakan doktrin Putin ini? Pertama, Rusia ini memperkuat anggaran senjatanya, terutama militernya, itu ya, yang terus digenjot. Walaupun memang ya lagi terbatas karena ekonominya Rusia tidak sehebat pertumbuhannya seperti China. Tetapi ada suatu target Putin untuk memperkuat militernya. Dan apa yang menjadi dasar ekonominya untuk menopang militernya adalah memang energi sumber daya ekonomi dari sektor migas ya, minyak dan gas. Nah, Rusia itu termasuk terkaya di dunia ternyata, baik gas maupun minyak ya. Itu waktu itu tahun 2008 misalnya ketika harganya baik itu ya, itu sangat penting untuk Rusia. Tapi saya nggak tahu saat ini memang anjlok itu udah nasib ya. Tapi tidak Rusia saja sih sebenarnya, semua juga mengalami. Tapi yang jelas bahwa Putin itu menegaskan ingin membangkitkan kembali militernya. Yang kedua juga Putin ini menggunakan berbagai macam cara untuk menghadang Amerika. Jadi memang hubungan Amerika Serikat dengan Rusia itu ternyata memburuk ya. Jadi Amerika Serikat misalnya karena punya polisi apapun itu cenderung berseberangan dengan Amerika Serikat. Beberapa kasus ada terlihat ya. Dan kalau dalam konteks politik dunia misalnya itu menjadi semakin mengeras. Jadi kebijakan-kebijakan Amerika terhadap Syria misalnya, Syria itu Amerika mendukung oposisi sementara Rusia mendukung rezim ya. Kemudian di kasus nanti di Iran sebagainya itu selalu berseberangan sebenarnya. Jadi inilah upaya Rusia bukan negara kecil. Kalau negara kecil kan cuma ya saja gitu ya. Kita diskusi di Dewan Keamanan PBB negara kecil ya. Tapi Rusia tidak. Rusia itu ngeyel. Betul nggak betul? Yang penting ngeyel. Mungkin gitulah kira-kira ya. Kemudian juga Putin ini berupaya membangun asosiasi dengan negara-negara yang memiliki pandangan berseberangan dengan Amerika Serikat. Maka dalam hal ini Cina itu menjadi aliansi partner yang dekat dengan Rusia karena inilah yang menjadi oposisi terhadap kepentingan Amerika. Jadi ini namanya doktrin Putin menurut seorang pengamat. Walaupun kalau dalam pernyataan resmi tidak menyatakan itu, tetapi inilah Rusia menegaskan posisinya ya sebagai negara besar yang tidak diremehkan kembali seperti masa-masa susahnya, dan ingat ini kami negara besar. Nah itulah sebenarnya penegasan posisi sebagai great powers yang kita maksudkan dalam buku tersebut. Nah kemudian kita bahas satu persatu bagaimana kebijakan Rusia terhadap Eropa, bagaimana kebijakan Rusia terhadap Amerika, bagaimana kebijakan terhadap China, itu yang kita bahas dalam buku itu, walaupun ya memang masih banyak yang harus ditambahkan, termasuk kebijakan Rusia terhadap CIS, kebijakan itu saya kira perlu tambahkan, kebijakan pertahanan Rusia itu dibahas, tapi buku itu tidak ada. Nanti atas masukan kami terima kasih untuk masukannya. Kembali pada PLN Rusia, jadi terhadap Eropa, menarik sekali bahwa sebenarnya Rusia itu awalnya melihat Eropa itu masih menjadi bagian dari kebijakan Rusia terhadap Amerika. Jadi di bawah bayang-bayang kebijakan Rusia terhadap Amerika. Tetapi kemudian saat ini Eropa sudah jelas ya, Eropa punya signifikansi tersendiri. Eropa itu sebenarnya kekuatan yang didukung oleh Rusia dalam rangka untuk menyimbangi kekuatan Amerika, gitu ya. Walaupun demikian, nah, memang ambigunya Rusia begitu. Dia mendukung Uni Eropa sebagai kekuatan tunggal yang bisa menghadapi Amerika Serikat, tetapi Rusia juga khawatir kalau semakin kuat Uni Eropa itu bisa mendepak Rusia semakin ke pinggir. Gitulah kira-kira logika Rusia itu. Jadi punya posisi yang agak ambigu, tetapi dia tegas dalam hal hubungan dengan itu. Termasuk juga bagaimana Rusia itu berupaya sebenarnya kalau bisa digambarkan itu namanya divided et impera. Jadi kalau Rusia kadang-kadang pengennya itu malah memiliki hubungan dengan negara-negara bilateral ya. Rusia mendekati Jerman, Rusia mendekati Spanyol gitu ya. Kemudian ketika ada COVID-19 misalnya Rusia membantu Italia gitu ya. Itu dalam rangka untuk memecah itu. Tapi ini adalah kebijakan Rusia dalam arti bagaimana menghadapi Uni Eropa ya. Jadi kemudian kebijakan bilateral ini dikembangkan Rusia dalam rangka menghadapi Uni Eropa sebenarnya. Nah, kemudian hubungan dengan Eropa itu juga menunjukkan ketegangan yang luar biasa ya. Apa ketegangan yang terjadi? Jadi Rusia itu sebenarnya
tidak ingin wilayah pengaruhnya itu digerogoti sama Eropa Barat, Uni Eropa, termasuk NATO. Tidak ingin wilayah kekuasaan atau yang istilah kita gunakan sphere of influence Rusia itu digerogoti. Nah, ternyata itu terjadi dan itu yang membuat Rusia marah gitu ya. Misalnya negara-negara Eropa Timur, mantan negara sosialis itu seperti Polandia itu masuk menjadi anggota Uni Eropa. Ya. Itu sebenarnya bagi Rusia itu sangat menyakitkan itu. Karena ini dulu adalah daerah buffer zone Rusia untuk keamanannya, tapi kemudian lari ke barat ke Uni Eropa. Nah, itu kalau dalam Uni Eropa. Termasuk NATO juga sama ya. NATO itu ketika Rusia lemah itu ya, itu kemudian NATO menggerogoti Rusia. Nah, misalnya apa? Misalnya adalah keanggotaan. Negara-negara bukan Eropa Timur, tetapi negara-negara bekas Uni Soviet. Negara-negara Baltik ya seperti Estonia, Latvia, Lituania itu bergabung dengan NATO. Ya. Saya kira kita paham dengan kemarahan Rusia. Kalau saya Rusia pun saya marah juga. Itu dulu adalah aliansi kami satu negara Soviet Union, tetapi ketarik menjadi aliansi militer lawannya. Termasuk juga Polandia bergabung dengan NATO dan sebagainya. Dan beberapa negara itu menyalonkan diri menjadi anggota Uni Eropa. Ini semua adalah menyakitkan Uni Eropa. Jadi mengapa Rusia itu sangat kecewa dengan Eropa Barat adalah karena memang Eropa Barat sebenarnya juga berniat quote-unquote tidak baik dengan Rusia karena ketika Rusia lemah itu kemudian digerogoti juga. Nah, ini yang membuat kekhawatiran Rusia selama ini ya jelas sekali terjadi dan itu sudah mulai awal ketika Rusia lemah sebenarnya. Kemudian yang paling akhir saya kira yang menegangkan adalah peristiwa konflik politik di Ukraina. Ya, Ukraina adalah seperti kita ketahui adalah bekas Uni Soviet yang kemudian terjadi pergolakan politik internal yang memecah bangsa ini menjadi dua ya, pro Barat dan pro Rusia. Nah, Ukraina di bawah Viktor Yanukovych misalnya yang pro dengan Rusia itu kemudian digulingkan oleh revolusi Euromaidan itu ya, yang dipelopori orang-orang pro Barat daripada Rusia. Kemudian akhirnya dikalahkan. Kemudian muncullah pemerintah Ukraina yang pro Barat. Nah, inilah yang membuat Rusia sangat khawatir bahwa pengaruhnya hanya tinggal itu saja digerogoti oleh Barat semuanya. Maka dari itu kemudian Uni Eropa, Rusia kemudian satu alasannya mengapa menganeksasi Crimea misalnya adalah kepentingan itu. Jadi memberikan pelajaran bagi Ukraina dan itu memang wilayah Ukraina, tetapi secara ilegal Rusia melakukan aneksasi sepihak dan kemudian ini menjadi masalah serius sampai saat ini. Jadi pasca aneksasi Crimea ini kemudian terjadilah suatu reaksi Barat yang luar biasa dengan melakukan embargo terhadap Rusia. Ya. Embargo kepada Rusia sebagai hukuman terhadap perilaku luar negeri Rusia di Eropa Timur. Nah itu beberapa catatan politik luar negeri Eropa yang bisa dikembangkan yang jelas memang sangat dinamis sekali. Rusia menunjukkan memang posisinya sebagai great powers yang diprovokasi. Saya melihat posisi dari Rusia saja kelihatan sekali memang ada benarnya Rusia selalu tidak suka dengan kebijakan Eropa Barat yang memanfaatkan situasi kelemahan Rusia ketika Rusia lemah misalnya. Oke, kemudian terhadap Amerika Serikat ini sebenarnya, nah ini yang nulis Pak Saide, ini Pak Saide yang menjelaskan sebenarnya. Jadi memang ada kepentingan yang penting Rusia di Timur Tengah dan kebijakan ini menggambarkan yang tadi gambarkan bahwa kebijakannya adalah bagaimana Rusia tetap menjadi pemain di dalam politik Timur Tengah. Kalau kita lihat dari berbagai macam kasus, misalnya salah satu alasan Rusia itu mendukung Syria katanya adalah bagian dari upaya memerangi ISIS, sebenarnya terorisme gitu ya. Tapi lebih daripada itu bahwa itu adalah mitra aliansi utama dari Rusia sehingga kemudian salah satu apapun keadaannya akan disupport oleh Rusia walaupun ada kepentingan ekonomi karena memang Syria ini membeli senjata semua dari Rusia sebenarnya. Kemudian politik di konteks bagaimana pendekatan dengan isu-isu lain seperti Timur Tengah, kemudian isu tentang perluasan NATO yang tadi disampaikan, kemudian tentang masalah intervensi Rusia di Ukraina dan sebagainya. Jadi nanti Pak Saidi akan menjelaskan termasuk bagaimana terlibatan Amerika Serikat dalam pemilu
di Amerika Serikat dan keterlibatan Edward Snowden dan sebagainya. Nanti ini Pak Saidi akan menjelaskan. Kemudian selanjutnya adalah politik terhadap Cina. Jadi sebenarnya Cina ini melihat posisi dia dianggap sebagai negara yang penting bagi Rusia sebenarnya. Jadi awalnya memang Rusia melihat Cina sebagai mitra untuk menyeimbangkan kekuatan terhadap Amerika Serikat. Ya. Jadi Rusia sepakat dengan pandangan Cina tentang tatanan dunia multipolar, ya. Dan kemudian Rusia menyesuaikan dengan pandangan-pandangan itu. Termasuk kalau kita bicara tentang PBB misalnya, selalu terjadi perbedaan pendapat di negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB, maka kemudian ada kedekatan pandangan antara Rusia dengan China, ya. Walaupun ini sebenarnya sudah menjadi tradisi cukup lama, tetapi bahwa ini ditegaskan oleh Rusia bahwa ini adalah bagian daripada pendekatan dia terhadap China, termasuk sebagai potensi ekonomi dan sebagainya. Jadi Rusia dan China percaya bahwa mereka mengkoordinasikan kebijakan mereka di tingkat global, mereka dapat meningkatkan posisi mereka dan melindungi kepentingan mereka dengan lebih baik. Jadi mitra strategis yang saat ini dimiliki oleh Rusia adalah China tentu saja. Ya. Walaupun kita tidak tahu seperti apa nanti ke depan, tapi inilah posisi yang dipandang dipakai oleh China. Kemudian politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah, ini juga Pak Saidi yang menulis bahwa bagaimana kebijakan Rusia terhadap negara-negara di Timur Tengah dalam rangka untuk pengaruh Rusia di wilayah tersebut, misalnya tentang bagaimana memerangi radikalisme, kemudian bagaimana memerangi ISIS, kemudian dukungan terhadap rezim Al-Assad, kemudian bagaimana hubungan antara Rusia dengan Turki yang sempat mengalami masalah serius, tapi Rusia ini saat ini sedang dekat dengan Turki, ya, karena sama-sama kepentingan antara Turki dengan Amerika Serikat. Kemudian bagaimana kedekatan dengan Arab Saudi dan sebagainya. Saya kira ini di bagian akhir buku ini, buku tersebut, Bapak sekalian, itu ada lampiran yang bisa menggambarkan bagaimana konsep politik luar negeri Rusia yang kami anggap sangat penting untuk kita masukkan. Ini ada beberapa poin-poin penting sebenarnya yang bisa dibaca nanti. Saya kira mungkin begitu, Pak, apa yang bisa kami sampaikan, dan silakan Pak Saidi atau Bu Mutia ingin menambahkan apa yang mungkin masih kejar atau terlewatkan, kami persilakan. Oke, Pak Ali silakan. Masud. Baik, terima kasih Pak Ali Muhammad atas materi yang disampaikan. Mungkin apa Pak Saidi atau Bu Mutia ingin menyampaikan tambahan atau bagaimana terkait dengan materi sore hari ini? Silakan. Ada sedikit waktu untuk sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi sudah diwakili Pak Ali Muhammad. Cukup. Cukup, Bu? Terima kasih. Oke. Ya. Pak Saidi, silakan. Pak Saidi? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan pada Bapak Ibu, rekan-rekan semua jika ingin menyampaikan pendapatnya atau bertanya, silakan langsung on-kan saja mic-nya. Mungkin Bapak Aziz dari Moskow. Aziz, ditunggu komentarnya nih. Atau mungkin yang lain dulu, Bu. Silahkan nanti kalau boleh saya akan komen terhadap isu-isu terbaru yang terjadi di Rusia. Mungkin akan bisa memberi sedikit sumbangan. Karena baik. Ini ya silahkan yang lain dulu, nanti saya bisa menambahkan beberapa isu perkembangan terakhir terkait pemerintahan Putin dan situasi di Rusia. Baik, silakan Bapak Ibu, rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Banyak. Pak, pertanyaan. Silakan, Bapak. Ya, Pak. Siapa? Nama? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa apa namanya? Nama dan ini asalnya? Oh iya. Ya, terima kasih
Pak Ali Muhammad, Pak Ali Maksum, Prof. Tulus atas materi yang disampaikan. Tadi ada yang menarik Namanya yang ingin Mas, saya dari tanyakan. mana? Oh ya, nama saya Wahyu Rozaki Ginanjar, Pak. Mihi 13. Oke, silakan. Tadi ada yang menarik disampaikan bahwa Rusia dengan kapasitasnya hari ini bisa digolongkan sebagai great powers. Ya, saya sepakat dengan itu. Karena secara kuantifikasi ataupun kualitas hard power dan soft power, Rusia tidak bisa dinafikan sebagai great powers di tatanan dunia global. Menarik kemudian jika kapasitas power Rusia tersebut dikaitkan dengan pergeseran peta politik dunia hari ini, yang sebelumnya dari zaman perang dingin berbasis neoliberal, US-led global orders. Tentu di situ terdapat peluang bagi Rusia untuk menjadi kekuatan-kekuatan revisionis seperti yang disampaikan Pak Ali tadi. Di situ kemudian terdapat momentum yang mampu menegaskan bahwa Rusia kembali sebagai great powers dalam tatanan dunia global. Nah, yang kemudian ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian upaya-upaya revisionis Rusia tersebut dalam membentuk global orders yang berubah global orders, bagaimana upaya-upayanya begitu? Bagaimana upaya-upaya Rusia dalam upaya-upaya revisionis Rusia dalam membentuk global orders yang baru? Apakah kemudian upaya-upaya tersebut memungkinkan untuk mendapatkan legitimasi dari negara-negara lain dalam pergaulan internasional? Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Baik, saya kira langsung saja Pak Ali. Silakan Pak Ali Muhammad, langsung dikomentari saja. Lanjut pertanyaannya, Pak. Oke. Lanjut dulu aja. Silakan yang lainnya. Jika yang bertanya, langsung di-on-kan mic-nya. Silakan. Mungkin saya Pak Ali Muhammad, jika tidak ada saya ingin bertanya juga sedikit. Apakah upaya Rusia untuk menjadi kekuatan pesaing dari Amerika itu juga mempunyai membuat aliansi dengan China? Apakah aliansi dengan China itu ada ikatan ideologis, misalkan dulu bekas sama-sama komunis seperti itu, Ali? Itu saja. Ya, oke. Baik, jadi ini kalau dilihat bahwa Rusia adalah negara revisionis, seperti apa? Jadi kalau yang dipahami secara sederhana adalah bahwa dia tidak puas dengan kondisi yang saat ini ada. Ya, itu kemudian salah satu indikasi revisionis sebenarnya adalah dalam masalah hubungan dengan negara-negara Eropa Timur misalnya, perbatasan. Ya, jadi sebenarnya Rusia itu dikhawatirkan memang tidak nyaman dengan posisi yang ada di Eropa Timur. Jadi misalnya negara-negara, mengapa kemudian Rusia harus merubah peta dengan menganeksasi Crimea? Itu adalah suatu revisionis itu. Petanya dirubah, yang bertentangan dengan tatanan global sebenarnya. Karena memang sampai saat ini pun ketika Rusia menganeksasi Crimea itu tidak diakui oleh dunia itu. Itulah revisionis. Termasuk juga bagaimana Rusia tidak nyaman dengan negara-negara sebelahnya yang sebenarnya dulu menjadi sekutu atau bagian dari Uni Soviet sekalian menjadi pindah aliansi dengan negara-negara di Eropa Barat. Itu Rusia tidak suka dengan itu. Jadi Rusia ingin merubah itu sebenarnya. Itu adalah pandangan yang singkat terkait dengan posisi mereka di pinggir Rusia sebagai. Jadi mengapa Rusia punya pandangan seperti itu? Sebenarnya ini sejarah panjang. Jadi sebenarnya adalah bahwa Eropa Timur itu dalam sejarahnya merupakan wilayah tradisional sphere of influence yang tadi kami sampaikan. Jadi ini buffer zone-nya, ya.
Rusia itu merasa aman kalau wilayah Eropa Timur itu sebenarnya di bawah pengaruh dia, ya. Apakah dia masuk di Soviet Union atau paling tidak menjadi aliansinya sebagai lama perang dingin gitu ya. Nah, itu yang menjadi security Eropa selama ini gitu ya. Karena masa lalunya memang ternyata betul bahwa Rusia itu ancaman selalu dari barat terutama. Ya, ingat revolusi Prancis, kemudian muncul Napoleon, kemudian Napoleon menyerang Rusia, ya. Jadi ancaman dari barat. Kemudian Jerman kuat, kemudian Jerman juga invasi sampai ke Rusia juga, Rusia dari barat lagi. Maka kemudian pasca Perang Dunia Kedua itu adalah perlunya wilayah-wilayah itu tetap di bawah pengaruh Rusia, ya. Maka kemudian namanya daerah negara-negara satelit, gitu ya. Nah, celakanya adalah pasca Perang Dingin ini itu kemudian mereka bergeser semua, gitu ya. Pelan-pelan mereka menjadi bukan lagi dekat dengan Rusia, malah lari ke barat, termasuk bahkan yang saat ini seperti Serbia itu adalah sekutu tradisional Rusia itu. Tetapi mereka malah kemudian bergeser ingin mendaftar anggota Uni Eropa. Saya kira itu Rusia sangat marah itu. Maka kemudian kecewa gitu ya. Maka kemudian sebenarnya Rusia tidak suka itu. Ia merubah itu. Orang-orang yang ingin meninggalkan Rusia, ya itulah mendapat suatu ya dihukum seperti kasus Ukraina sebenarnya. Dan juga ada suatu semangat itu negara-negara bekas Uni Soviet juga ada wilayah-wilayah yang dulunya merupakan warga negara Rusia yang masih di sana. Itu juga dikhawatirkan ada namanya semangat-semangat nasionalisme yang kemudian menjadi Rusia akan terlibat dalam berbagai konflik-konflik di negara-negara perbatasan itu. Itu kalau lihat dari sisi yang dekat. Tetapi yang kedua yang lebih besar lagi tentang tanda dunia adalah bahwa betul saya kira aliansi dunia, kalau kita mengatakan aliansi, adalah kedekatan Rusia dengan Amerika itu adalah suatu perubahan. Saya kira ini dalam rangka untuk berubah dunia. Ketika Rusia melihat misalnya ya nanti Barat yang mengalami kemerosotan, kemudian saat ini ada kebangkitan, maka pembentukan poros yang baru ini saya kira akan menjadi alternatif. Termasuk juga nanti Rusia membangun berbagai macam kerjasama yang tidak melibatkan Barat misalnya ya. Seperti ada namanya kerjasama di BRICS ya. Saya kira juga bagian daripada upaya Rusia memberikan alternatif bagi dunia yang selama ini didominasi Amerika. Walaupun saat ini Amerika juga pelan-pelan juga saya kira mengalami kemunduran juga. Tapi Rusia sudah mengantisipasi itu dalam rangka melihat dunia yang berbeda. Karena sekali lagi bahwa betul perang dingin sudah selesai sejak perang dingin bubar, tetapi Rusia tetap saja bahwa kompetisi ini terus berlangsung dan Rusia ingin membentuk cara pandangnya sendiri. Mungkin begitu, Pak. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan yang pertama adalah tentang great powers ya. Pertanyaan tadi apa ya great powers tadi ya? Saya tentang ideologi tadi Pak, antara Rusia dan Cina itu apa masih ada? Oh ya, tidak ada. Saya kira tidak melihat lagi ideologi, mungkin ideologinya sudah over ya. Ini masalah kepentingan strategis ekonomi, geopolitik dan geoekonomi. Tidak lagi bicara itu. Ancaman yang ke depan saya kira bukan lagi masalah ideologi kembali. Yang menarik juga kalau ideologi masa lalu pun Rusia dan China itu adalah musuh ideologi ya. Komunisme versi Rusia dan komunisme versi China gitu ya. Tetapi bukan itu bahwa alasan yang paling mendasari pasti saya kira adalah kepentingan geopolitik dan geoekonomi Rusia. Dan itu peta politik dunia memang sudah mengarah ke sana ya. Baik, kami beri kesempatan lagi pada Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan. Atau memberi komentar. Silakan, Prof. Philip. Ya, saya coba memberikan komentar. Saya ikut dalam pertemuan ini sebetulnya ketertarikan dengan masalah internasional. Judul tentang kebangkitan Rusia, saya kira itu kita kembali kepada sejarah kita katakanlah Uni Soviet itu runtuh karena ideologinya udah tidak berlaku lagi. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kekuatan ekonominya lemah. Nah, kalau mau bicara tentang kebangkitan, barangkali kita kembali lagi kepada teori Hans Morgenthau ya, national power itu ya berapa elemen national power dari Hans Morgenthau itu. Apakah kebangkitan itu di bagian mananya? Apakah di kekuatan ekonominya, di kekuatan militernya, kualitas diplomasinya, atau yang lain? Ya, sehingga
kemudian buku ini katakanlah memberikan judul bahwa ini satu kebangkitan kekuatan Rusia, ya. Apakah itu yang mau dibicarakan? Maksudnya itu dibandingkan dengan katakanlah dengan negara-negara lain, ya, apakah Amerika atau negara-negara tetangganya. Mungkin dalam konteks kualitas diplomasinya seperti apa sih? Tadi sudah disebutkan, apakah wilayah yang dekatnya itu sudah menjadi bagian dari sphere of influence dari Rusia atau masih bermusuhan? Nah, seperti itu. Mungkin itu aja komentar. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Philip, lainnya silakan. Kami beri kesempatan lagi. Silakan. Kalau nggak ada, baik, saya boleh kasih komentar. Silakan, Bapak. Baik. Paling jauh kayaknya nih dari Moskow. Moskow ini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati. Pertama, terima kasih sudah diajak bergabung untuk belajar. Ini suatu kehormatan buat saya untuk bisa bergabung dengan teman-teman, para dosen dan juga mahasiswa di UMY. UMY sudah seperti rumah kedua bagi saya. Jadi ketika Bu Mutia mengajak bergabung, maka saya batalkan Zoom saya dengan Kemlu. Saya ingin ikut yang di sini. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi saya ikut bergabung di sini, banyak belajar dari Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin bagi yang belum kenal, teman-teman semua, saya Aziz Nur Wahyudi. Kebetulan sekarang saya menjadi Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia dan Belarus. Terkait dengan buku yang diulas, pertama, terima kasih Bu Ratih, saya sudah dikirimi buku ini melalui teman saya, sehingga saya bisa melihat dan mempelajari Rusia yang memang selama ini bukan menjadi keahlian saya. Tetapi dari buku ini saya banyak belajar, tidak saja sejarah, juga perkembangan Rusia, dan saya diberi kesempatan sekarang untuk melihat Rusia saat ini dari tempatnya langsung, ya. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan buku saya tidak akan mendiskusikan karena buku ini sudah cukup komprehensif. Kemudian sudah diulas oleh para profesor tadi, bagaimana metode penulisan dan isinya. Ini judul sangat menarik. Pertama kali saya melihat di Instagram buku ini, kemudian saya minta. Karena judulnya provokatif sekali dan saya memang pengen tahu bagaimana perkembangan Rusia, tentunya dari zaman Uni Soviet sampai zaman Presiden Putin saat ini. Namun demikian memang ini lebih banyak mengulas politik, ekonomi, dan kemitraan kawasan yang menurut saya sudah harus ditambahi, bukan direvisi, tetapi ditambahi isinya terkait Rusia saat ini yang sudah sangat berubah dan tadi disampaikan Rusia yang sudah sangat berkembang. Mungkin Bapak dan Ibu, bayangan Bapak dan Ibu ketika datang ke Rusia adalah Rusia yang masih kelam, Rusia yang masih gelap dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak dan Ibu nanti dapat kesempatan ke Rusia, mungkin akan melihat Rusia yang sangat berbeda, Rusia yang sangat modern, terutama kota-kota besarnya, dan itu menunjukkan adanya kebangkitan tadi dari zaman Uni Soviet ke zaman yang saat ini. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari beberapa sisi perkembangannya, kalau secara politik saya sangat setuju tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Ali, bahwa Rusia ini adalah negara demokrasi tetapi otoritarian. Ini kesempatan-kesempatan seperti ini ketika pemerintah Rusia harus mengambil keputusan yang besar. Saat ini kelihatan sekali ketika harus mengambil keputusan terkait masalah COVID-19 ya atau corona ini. Bagaimana pemerintah itu sangat kuat ketika menentukan policy-policy-nya. Bagaimana Presiden Putin ini kuat sekali menentukan. Hanya satu orang yang boleh bicara terkait. Saya unmute ya. Buatan, Bro. Tidak. Kedengeran, Kak.
Oke. Silakan. Hanya satu orang yang ditunjuk untuk berbicara semua hal yang menyangkut kebijakan pemerintah terkait penanganan masalah COVID, yaitu wali kota Moskow. Tidak ada yang boleh berbicara terkait isu ini, ya. Sangat-sangat kuat sekali di situ kelihatan. Kemudian kita bisa melihat ada 3 gubernur di daerah yang kurang cepat tanggap dalam menangani masalah COVID, langsung diganti. Nah, ini yang kelihatan dari sisi bagaimana otoritarian dan bagaimana masih berkuasanya presiden secara kuat sekali. Kalau kita lihat popularitas Putin saat ini mencapai 63% dan ini penurunan, ya, karena mungkin perkembangan politik dalam negeri di mana banyak hal yang mungkin generasi muda dan juga para politisi atau pengamat partai yang berkembang. Nah, popularitas Putin saat ini turun menjadi 63%. Nah, meskipun sudah termasuk yang cukup kuat ya. Kemudian terkait pernyataan bahwa Putin ingin menaik masa lalu, ya itu sangat benar, Pak. Jadi Putin ini baru pada Januari ini mengajukan usulan untuk memperpanjang masa kekuasaan presidennya melalui suatu amandemen yang harus disetujui oleh rakyat. Amandemen itu membuat zero setting atau yang kita sebut di sini nullification dari masa term dari sistem pemerintahan. Jadi tidak ada lagi sistem pemerintahan yang 2 kali kemudian selesai. Waktu itu kan Putin 2 kali selesai, kemudian berganti presidennya Medvedev, kemudian balik lagi Putin. Nah, ini Putin akan menyelenggarakan suatu referendum yang akan mengesahkan masa kuasanya sehingga dimungkinkan bahwa Putin akan berkuasa sampai tahun 2036. Jadi 2 kali lagi masa pemerintahannya. Nah, ini referendum ini seharusnya dilakukan pada tanggal 22 April lalu, tetapi karena situasi di sini tidak memungkinkan sehingga ditunda sampai nanti situasinya memungkinkan. Itu adalah bukti bahwa bagaimana kuatnya pemerintah dan demokrasi yang masih otoritarian. Kemudian terkait dengan situasi ekonomi, sektor unggulannya memang energi. Ekonomi berkembang positif, namun dengan akhir-akhir ini dikhawatirkan akan berkembang bahkan sampai minus, ya. Tapi kita lihat pemerintah sangat kuat ketika menangani permasalahan COVID ini dan bagaimana pemerintah itu bisa menyelesaikan menahan sehingga COVID ini tidak terlalu membebani, ya. Kalau kita lihat terkait kebijakan Putin untuk COVID ini, ada khusus mengambil beberapa pemerintahnya melakukan beberapa kebijakan-kebijakan, ya, misalnya untuk membuat paket-paket, ya, membuat paket-paket kebijakan untuk memberikan stimulasi kepada pertumbuhan ekonomi, ya. Anggaran yang sudah dikeluarkan sebesar 1,4 triliun rubel atau sekitar 17,8 US dollar. Ya, ini kira-kira 1,2% dari PDB Rusia. Kemudian terkait pajak-pajak untuk UKM juga ada penangguhan, semua pembayaran pinjaman selama 6 bulan, ya itu ditangguhkan, restrukturisasi, kemudian ada pengurangan pembayaran premi asuransi dari 30% menjadi 15%, kemudian program pinjaman tanpa bunga untuk penggajian pekerja senilai 150 miliar rubel atau 1,69 US dolar. Kemudian ada kebijakan tambahan, bantuan pembayaran upah. Jadi standar UMR-nya dinaikkan menjadi 12.130 rubel atau sekitar 200 dolar per bulan. Yang ini yang standar ini, ya. Kemudian gaji dokter juga dinaikkan. Kemudian ada
pemerintah sudah mengidentifikasi 9 sektor terdampak dari situasi COVID-nya. Jadi kita lihat ekonominya memang gonjang-ganjing Bapak dan Ibu semuanya, terutama juga dikarenakan oleh perang harga minyak dengan Arab Saudi. Nah, ini yang membuat kemudian rubel ini menjadi melemah ya. Jadi yang tadinya $1 berada di putaran 65, sekitaran 65 rubel, saat ini sudah mencapai 75 dan yang terburuk sudah kemarin sempat mencapai 82 $1. Nah, ini kira-kira situasi ekonominya yang ada di Rusia saat ini. Kemudian ada lagi catatan Bapak dan Ibu semuanya. Saya itu banyak mencatat tadi, jadi senang sekali. Kemudian terkait politik luar negeri Rusia yang konfrontatif dengan Barat, memang kita juga di sini merasakan beberapa hal apabila itu sudah bersinggungan dengan Amerika. Putin dan Trump ini secara personal mereka punya hubungan baik, ya. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan negara, mereka sudah akan berbeda cara berpandangnya atau masing-masing ya. Kemudian terkait ini struktur apalagi ini tadi pertumbuhan ekonomi, harga minyak, kemudian pergeseran peta politik yang tadi ditanyakan memang ada. Kalau terkait dengan aliansi Rusia dengan Cina, saya setuju itu adalah aliansi lebih ke masalah ekonomi. Namun ada satu hal lagi Pak Ali yang perlu disampaikan terkait aneksasi Rusia terhadap Crimea. Sebenarnya Crimea ini adalah wilayah Rusia yang dititipkan dahulu kala ke wilayah Ukraina. Jadi ketika kemudian mereka akan seharusnya dilakukan melalui referendum, tetapi referendum itu belum selesai, tapi kemudian sudah tiba-tiba dianeksasi oleh Rusia sehingga itu menjadi masalah sampai saat ini. Kemudian terkait Rusia yang mungkin ingin show off terhadap negara-negara Barat, ini akan dilihat nanti sebenarnya pada tanggal 9 Mei ketika hari kemenangan, sebenarnya hari kemenangan Rusia terhadap Jerman ya, saat pada tahun-tahun lalu ketika tidak terjadi bencana atau wabah COVID ini, saat itu Rusia mengundang para pemimpin dunia untuk datang ke Kremlin dan melihat persenjataan, atraksi persenjataan yang dimiliki oleh Rusia. Ini adalah saatnya Rusia menunjukkan salah satu kekuatan mereka. Namun pada tanggal 9 Mei besok, kegiatan tersebut ditiadakan, cuma pemerintahnya masih akan melakukan kegiatan air show. Jadi nanti akan ada kemampuan militer Rusia yang akan ditunjukkan tanpa penonton di 9 kota, termasuk pesawat-pesawat yang akan melakukan uji terbang di situ. Pak Ali, boleh nggak kalau saya menambahkan sedikit tentang hubungan Indonesia-Rusia? Ya, itu memang itu missing dari buku tersebut. Tidak ada penjelasan terkait dengan hal tersebut. Ya, oke. Sedikit ya, boleh ya, juga untuk informasi teman-teman. Sebenarnya Rusia dan Indonesia tahun ini mengalami suatu saat yang paling bagus untuk kita blow up, karena tahun ini adalah 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Rusia yang sebenarnya dimulai pada tanggal 3 Februari bulan lalu ya, 2 bulan lalu. Antara KBRI Moskow dengan Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, kita punya hubungan yang sangat baik, kita selalu berkoordinasi dan di 2 tempat sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh kedua kedutaan. Nah, kalau kita lihat hubungan yang sudah sangat baik itu, kita bisa melihat dari beberapa sisi. Dari sisi politik kita saling mendukung ya di banyak kesempatan, di banyak organisasi internasional dan juga kepentingan-kepentingan kita termasuk di PBB. Kemudian dari sisi perdagangan, perdagangan kita dengan Rusia semakin meningkat meskipun ya Indonesia ini masih menjadi partner ke-46 dari Rusia.
sementara Rusia menjadi partner kita yang ke-28. Pada terakhir saja, total perdagangan Indonesia dengan Rusia itu mencapai 2,06 miliar US di tahun 2019. Ya. Kemudian ekspor sebenarnya perdagangan kita terbesar adalah palm oil, ya. Kemudian natural rubber, kemudian coconut, ya. Kemudian ada cocoa, footwear, macam-macam ini. Jadi sebenarnya pasar Indonesia di Rusia itu masih cukup besar. Ini yang terkait dengan sektor perdagangan. Kemudian kita bicara mungkin terkait dengan sektor investasi. Investasi, kalau kita lihat investasi Indonesia di Rusia belum banyak, Pak. Tetapi investasi Rusia di Indonesia pada tahun lalu meningkat sangat tajam, karena kita berhasil melobi untuk pembangunan kilang minyak antara Rosneft dengan Pertamina di Tuban. Nah, tahun 2019 nilai realisasi investasi Rusia di Indonesia meningkatnya 740%, ya, karena sebelumnya dari tahun 2018 hanya 2,18 juta US dollar dalam 45 proyek, kemudian pada tahun 2019 kemarin meningkat menjadi 18,4 juta US dollar di 92 proyek. Ya, jadi kira-kira investasinya kemudian semakin menarik. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah P2P kontak antara Rusia dengan Indonesia. Karena sudah semakin banyak kegiatan bersama yang dilakukan antara Rusia dengan Indonesia, baik di tataran pendidikan, di tataran pariwisata, maupun di kerjasama sosial dan budaya. Untuk pariwisata, ini 4 tahun terakhir ini pertumbuhannya sangat spektakuler. Kita berhasil mendatangkan wisatawan dari Rusia yang luar biasa jumlahnya. Ini menjadi jumlah terbesar bahkan di Eropa. Sudah mengalahkan jumlah yang datang dari Belanda. Tahun 2016 jumlah wisatawan Rusia yang datang ke Indonesia, terutama ke Bali, mencapai angka 80,514 orang. 2017 menjadi 110.529 orang. Naik lagi di 2018 menjadi 125.700 orang. Terakhir di 2019 158.943. Pada saat ini Pak Ali dan teman-teman semuanya masih terdapat 5.000 warga Rusia stranded di Bali. Mereka tidak bisa keluar dari Bali karena penerbangan ditutup, sehingga kami memulai bekerja sama dengan pihak-pihak di Rusia ini, berbagai kementerian dan termasuk Kementerian Luar Negeri dan Aeroflot untuk menerbangkan pesawat khusus mengangkut para wisatawan yang masih stranded di Bali ini. Karena sejak terjadinya COVID-19 ini, pemerintah Rusia menyetop semua penerbangan kecuali menggunakan Aeroflot dan hanya ada di satu airport. Nah, sementara Bapak dan Ibu semua terkait untuk Indonesia yang ada di Rusia, saat ini ada 1.395 warga negara Indonesia yang ada di Rusia. Sebagian besar mahasiswa Indonesia, ini hampir 90%, yang kemudian sisanya adalah PMI atau pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia ini sebagian besar bekerja di sektor jasa, yaitu jasa terapi untuk spa terapis. Kalau mahasiswa, ini 95% mahasiswa yang ada, sekitar hampir 800 lebih, ini 95%-nya berdasarkan beasiswa. Mereka berada di 41 kota di seluruh Rusia, menyebar dari St. Petersburg, Vladivostok, Kazan, sampai Ulan-Ude, sampai di ujung, sampai Siberia dan lain sebagainya. Kemudian apalagi bad news-nya, hari ini ada 5 mahasiswa Indonesia yang sudah terdampak COVID-19. Nah, ini yang perlu kita tangani karena
salah satu prioritas utama untuk politik luar negeri dan kebijakan luar negeri kita saat ini adalah perlindungan warga negara Indonesia. Ini jagonya adalah alumni UMY, Pak Duta Besar Iqbal. Nah, ya. Kemudian saat ini kami sudah memulangkan 20 orang terdiri dari mahasiswa dan spa terapis. Karena ketika untuk jalur kepulangan kita tidak bisa memulangkan secara terencana mengingat penerbangan Aeroflot yang keluar dari Rusia ini juga sangat mendadak penjadwalannya. Kemudian untuk KBRI sendiri kita secara teratur menyelenggarakan komunikasi dengan WNI melalui pertemuan virtual dan juga melalui media sosial. Nah, ini kira-kira teman-teman mungkin secara ringkas. Saya akan sangat senang sekali kalau teman-teman dari UMY akan melengkapi buku itu dengan perkembangan Rusia saat ini. Kami akan bantu untuk memberikan data-data kira-kira mungkin Pak Ali, Bu Tinu, Bu Mutia, atau Bu Dian, atau Bu Ratih yang akan menulis, atau kalau ini bisa kami bantu untuk mengupdate sehingga buku ini memang benar-benar kebangkitan kembalinya itu kelihatan dari dulu mungkin mengulas Soviet, kemudian mengulas Rusia pada zaman kemarin-kemarin dan mungkin Rusia hari ini, apa yang terjadi di Rusia hari ini. Demikian mungkin masukan dari kami, dengan sangat senang hati Bapak dan Ibu kami akan membantu sehingga bisa membuat buku ini menjadi lebih sempurna. Buku ini sebelum orangnya yang nulis datang, buku ini sudah mejeng di Kremlin, sudah mejeng di New Moscow, dan sudah ditanya beberapa teman saya karena saya sudah selesai membacanya. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Aziz Nur Wahyudi atas ulasannya. Mungkin ada komen dari Pak Ali atau gimana Pak Ali? Silakan. Saya kira masukan Pak Aziz dari Moskow luar biasa. Saya masukan tersebut, terutama yang update ya, memang update buku. Yang kedua, nanti penanya dikasih ambil di. Suaranya hilang-hilang, Pak. Iya, hilang-hilang. Oh ya. Tapi yang tadi luar biasa masukan dari Pak Aziz. Boleh saya usul sebelum lupa. Silakan Bapak. Usulan ini pernah saya sampaikan. Kalau boleh kata pengantarnya dari duta besar kita boleh nggak? Karena ini juga menjadi bagian, kalau boleh lagi, ini menjadi bagian dari 70 tahun hubungan Indonesia-Rusia. Siapa? Wow, hebat. Kasih sekali, ya. Iya. Luar biasa, Bapak Aziz. Terima kasih. Baik. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Ali, dilanjutkan. Gimana, Bu? Waktunya, oke. Silakan Pak Ali, dilanjutkan Pak Ali. Ya, sudah Pak. Sudah, Pak. Oke. Mungkin Prof. Ya, sudah dicatat masukannya dari Pak Aziz, terutama tentang update. Tambahan yang tentang hubungan Indonesia-Rusia ya. Ya, penting sekali. Chapter tentang Indonesia-Rusia juga perlu ditambahkan. Baik. Terima kasih sekali Pak Aziz ya. Oke. Ada tambahan, Prof. Tulus? Iya, saya sedikit saja. Alhamdulillah tadi usulan saya di awal perlunya testimoni itu sudah dilengkapi tadi usulan dari Pak Aziz menjadi kelengkapan yang bagus sekali. Ya. Karena kalau rame-rame itu biasanya para calon pembaca itu mikirnya pecah. Masih nulis si A, B, C. Nah ini perlu penengahan. Kalau sekarang ada nanti duta besar menulis itu akan menjadi pengikat bahwa karya itu karya yang integrated lah. Itu alhamdulillah, terima kasih. Nah, satu lagi saya rasa tadi mendengar update dari politik ekonomi Rusia terakhir, saya makin yakin gitu ya. Kalau tadi beberapa kali Pak Ali menanyakan sekarang ini polarisasinya seperti apa? Apakah
masih sisa-sisa bipolar atau unipolar. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua, perkembangan dunia paling tidak 4-5 bulan sekarang ini, dari terakhir ini, polanya adalah unipolar dan sangat totaliter, sangat otoriter, yang dikendalikan oleh corona itu. Semua negara berdaulat ke beliaunya ini. Luar biasa. Dan saya sedang menulis itu memang. Jadi ada satu kenyataan paling tidak 5 bulan terakhir ya, ini tidak ada satu negeri di muka bumi ini yang berani melawan namanya WHO untuk penanggulangan penularan itu. Ini luar biasa, dan ketaatan itu begitu mengerikan, lalu menghancurkan ekonomi, menghancurkan pariwisata. Ada beberapa orang yang stranded di mana-mana tadi. Itu terjadi baru sekarang ini. Saya membandingkan dengan peristiwa seabad yang lalu, ketika flu Spanyol yang katanya setara, itu tidak sedahsyat itu ke globalnya, ke globalannya. Bahwa dia sama dalam pengertian model medisnya ya, tetapi efeknya tidak sama karena lingkungan global yang saat ini berbeda dengan 100 tahun yang lalu. Jadi di tengah COVID yang lalu totaliter, otoriter, yang unilateral ini, kita sekarang berdiskusi seperti ini juga akibat dari COVID juga ini. Kalau nggak ada bom nggak ada seperti ini. Saya rasa itu aja tambahan saya, sekedar mengingatkan bahwa kita sekarang berada pada unilateralisme yang dasar utamanya bukan negara, bukan orang, tetapi virus yang entah seperti apa kelakuannya itu, tapi kita terpaksa menuruti ancamannya. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof atas ulasannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita akhiri diskusi pada sore ini. Namun sebelumnya saya ingin sedikit memberi mungkin kesimpulan dari diskusi petang ini, bahwa kebangkitan great powers, dalam hal ini Rusia, memang menunjukkan tren yang agresif, di mana ditujukan dengan berbagai pencapaian-pencapaian yang signifikan, terutama dibandingkan era sebelumnya. Nah, yang menarik adalah terkait dengan perbaikan-perbaikan yang disarankan untuk memperbaiki buku ini, termasuk perlunya menghubungkan dengan relevansi hubungan Indonesia-Rusia yang trennya semakin positif, dibuktikan dengan berbagai tren pariwisata, hubungan dagang, hubungan P2P, yang juga bersamaan dengan 70 tahun hubungan Indonesia-Rusia. Saya kira kita mendapatkan banyak sekali ilmu pada petang hari ini. Sekali lagi kami atas nama Prodi Hubungan Internasional, Program Magister, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pemateri, khususnya Bapak Profesor Tulus, Bapak Ali Muhammad, Ibu Mutia, Pak Ahmad Zaide, dan juga spesial guest dari Moskow, Bapak Aziz Nurwahyudi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup acara sore hari dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan. Terima kasih Pak Aziz dari Moskow. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tulus. Terima kasih Prof. Philip. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam.